Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dwi Susilo Dewi dengan NIM 2605012130048 dari kelas Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode lajur perum dan metode penggunaan echo sounder dengan 585 GPS. Yang pertama, metode pembuatan lajur perum. Pemeruman dilakukan dengan membuat profil atau potongan pengukuran kedalaman. Lajur perum dapat berbentuk garis-garis lurus, lingkaran-lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai dengan metode yang digunakan untuk penentuan posisi titik-titik fix perumnya. Lajur-lajur perum didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan pendeteksian perubahan kedalaman yang lebih ekstrim. Untuk itu, desain lajur perum harus memperhatikan kecenderungan bentuk dan topografi sekitar pantai, perairan yang akan disurvei. Kemudian, metode penggunaan echo sounder single beam GPS map 585+. Ini ada spesifikasinya terlebih dahulu dengan frekuensi 50/200 kHz. Transmit powernya ada 500 watt RMS dan 4000 watt peak to peak. Voltage range-nya ada 10-36 VDC. Maksimum depth-nya ada 1500 kaki. Dan cone angle-nya ada 20 degrees. Selanjutnya, metode penggunaan echo sounder single beam GPS map 585+ adalah alat ini merupakan alat penting dalam survei hidrografi yang digunakan untuk mengukur kedalaman air dan memetakan dasar laut. Berikut adalah langkah-langkah dan metode penggunaan alat ini. Yang pertama ada persiapan alat. Yang pertama ini ada pemasangan transducer. Pasang transducer di bagian bawah perahu, pastikan posisinya tepat dan stabil. Kemudian ukur jarak antara transducer dan permukaan air untuk melakukan kalibrasi yang tepat. Kemudian untuk pengaturan antenanya sendiri, pasang antena GPS untuk memastikan sinyal yang akurat saat pengukuran dilakukan. Kemudian yang tadi ada koreksi, untuk menentukan nilai koreksi untuk draft transducer dan perhitungan settlement serta squat yang mungkin terjadi. Kemudian untuk pengoperasian echo sounder sendiri, yang pertama dengan menghidupkan alat, tentunya tekan tombol power pada GPS map untuk menghidupkan alat, lalu tunggu hingga sistem booting selesai dan informasi awal ditampilkan. Kemudian yang kedua ada navigasi menu, yaitu dengan menggunakan tombol navigasi untuk memilih fungsi yang diinginkan seperti pengukuran kedalaman atau titik tujuan. Tombol Where to dapat digunakan untuk mencari lokasi yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian ada pengukuran kedalaman. Echo sounder ini akan memancarkan pulsa akustik ke dasar perairan. Waktu yang dibutuhkan pulsa untuk kembali akan dihitung dan digunakan untuk menentukan kedalaman air tersebut. Kemudian terakhir ada memastikan pengukuran dilakukan secara bersamaan dengan penentuan posisi agar data kedalaman terkait langsung dengan koordinasi lokasi tersebut. Nah, yang terakhir ini ada analisis data. Setelah pengukuran selesai, data kedalaman dapat dianalisis untuk membuat peta batimetri. Hasil pengukuran dapat menunjukkan variasi kedalaman di area survei yang bermanfaat dalam pemetaan dan manajemen sumber daya laut. Sekian, terima kasih untuk penjelasan metodenya. Mungkin setelah ini kita lanjut ke pembuatan lajur perum dan analisisnya. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan membuat lajur perum. Ini sebelumnya kita tentukan dulu titik untuk titik 1, 2, dan 3-nya. Ini berdasarkan posisi dari koordinatnya juga kita tentukan. Kemudian kita buat lajur perumnya dengan lajur utama terlebih dahulu.
Udah, kemudian kita buat lagi untuk trek yang lajur silang. Nah, jadinya kurang lebih akan seperti ini. Untuk yang warna merahnya adalah lajur utamanya, dan warna biru ini adalah lajur silangnya, dan itu nanti juga akan berguna untuk perhitungan biaya dari lajur perum itu sendiri. Terima kasih. Perhitungannya akan dihitung dari jumlah interval ini dengan jaraknya, dan diperkirakan dengan berapa lama kita akan berlayar dalam pembuatan lajur perum itu sendiri. Berikut ini merupakan analisis perhitungan dari lajur perum yang telah kita buat sebelumnya tadi, dengan skala 1:20.000 atau 1:200 meter, dengan panjang 3 km, lebar 1 km, kecepatan kapal 4 knot atau 7,408 km per jam, dengan kita misalkan biaya surveinya sebesar 200.000 dengan waktu surveinya 2 jam per hari. Maka didapatkan perhitungan dengan banyak intervalnya, itu berarti jarak dibagi interval, maka banyak interval untuk vertikalnya ada 15 dan horizontalnya ada 5. Kemudian panjang jalurnya kita hitung dengan panjang jalurnya tadi 15, banyak intervalnya tuh 15 tambah 1 jadi 16 dikali 1000, maka 16.000 meter atau 16 km. Begitu pula dengan yang horizontal, dengan panjang jalurnya berarti 5 ditambah 1 dikali 5.000 atau 30 km. Kemudian total panjang jalur sama dengan 16 ditambah 30 berarti 46 km. Untuk panjang interval dihitung menggunakan rumus seperti berikut. Panjang interval sama dengan 15 kali 200, maka panjang interval 3 km, yang horizontal 1 km.
Total panjang interval berarti 4 km. Lalu total panjang jalur wilayah studi berarti total panjang jalur ditambah total panjang interval sama dengan 50 km. Setelah didapatkan hasil perhitungan di atas, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari lama waktu survei, yaitu dengan cara panjang jalur wilayah studi dibagi kecepatan kapal, menghasilkan 6,74 jam. Kemudian lama waktu survei dihitung menggunakan rumus kebutuhan survei dibagi dengan waktu survei. Kebutuhan survei telah kita dapatkan tadi selama 6,74 jam dengan waktu survei per hari adalah 2 jam. Maka kita survei selama 4 hari. Untuk total biayanya karena per hari kita misalkan 200.000, maka untuk 4 hari kita menghabiskan dana sebanyak 800.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.